melanjutkan tentang pembahasan analisis sensitivitas yang berhubungan dengan perubahan yang lainnya. Jadi sudah di materi sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai perubahan koefisien garis nol pada basic variable, kemudian perubahan sumber daya yang ada di ruas kanan, ya, persediaan sumber daya yang ada di ruas kanan. Untuk di kesempatan ini saya sajikan tentang perubahan yang berhubungan dengan aktivitas baru atau komposisi pembuatan produk yang mengalami perubahan. Jadi contohnya tetap menggunakan kasus Dakota. Yang pertama saya ingin tunjukkan koefisien ini 842 itu bahasanya adalah koefisien teknologi ya. Jadi untuk membuat bangku itu butuhnya 8 feet kayu, 4 jam finishing, 2 jam carpentry. Seperti itu toh. Yang ini juga sama untuk membuat meja 6 feet kayu, 2 jam finishing, 1,5 jam carpentry. Untuk bak kursi 1 jam, 1 feet, 1,5 jam, setengah jam. Ini ya bisa saja salah satunya, tapi yang diperbolehkan adalah perubahan bagi variabel basic. Bagi variabel non basic yang NBV. NBV ini ya salah satunya atau satu-satunya bahkan produksi yang masuk ke kategori NBV adalah X2 pembuatan meja. Ya. Meja ini semula tekniknya dengan memanfaatkan 6 feet kayu, 2 jam finishing dan 1,5 jam carpentry. Ya, karena dia non basic variable aman atau boleh dirubah. Alasannya karena posisi 6, 2, 1,5 itu tidak ada di B, adanya di N. Ya. Jadi kalau terjadi perubahan bagi koefisien X2 masih bisa. Jadi meja ini bisa saja kamu usulkan merubah style, mungkin merubah model mungkin, sehingga koefisiennya ini ganti semua termasuk profit. Ya, karena dia posisinya tidak ada di B. Kenapa? Kalau B itu kan kena semua akhirnya. Hitung baris 0 ada B inverse. Hitung kendala ada B inverse. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ini infonya. Jadi seperti saya bilang ya, B itu kritis atau bahan baku ketika kita menghitung koefisien baris 0 maupun kendala. Ada semua, membutuhkan B semua, B inverse terutama. Jadi kalau sampai ada perubahan yang berhubungan dengan X3 dengan X1 ya, analisis sensitivitas tidak bisa kita terapkan, ya berubah semua. B-nya ganti, benar-benar ganti. Ya. Tapi selama yang ganti itu masuk kategori NBV, 621,5 ini berubah menjadi sesuatu yang lain, masih bisa kita lakukan konsep-konsep analisis sensitivitas seperti perubahan-perubahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, karena B inverse-nya masih aman, tidak berubah. Oke. Nah, contohnya nanti tetap pakai ini, solusi terakhir ini yang tadi. Ya, akan kita lihat apakah tetap seperti ini jika sampai terjadi perubahan. Perubahan yang dimaksud saya sebutkan di sini adalah perubahan kolom NBV. Contoh saya tadi NBV-nya adalah X2. Jadi yang kolom berarti semuanya, tidak hanya koefisien teknologinya, tapi juga koefisien di baris 0 atau profitnya tadi. Jadi A-nya berubah menjadi A yang baru, C-nya juga berubah menjadi C yang baru. Enggak saya sebutkan plus delta seperti kasus-kasus sebelumnya. Karena ini berubah semua. Berubah total. Kalau tadi kan masih ke bawah, awalnya 60 menjadi 60 plus delta. Awalnya 20 menjadi 20 plus delta, gitu ya. Kalau yang ini sama sekali berubah angkanya. Oke. Nah, nanti sama saya selalu menunjukkan ke kalian sumber perubahannya dan efeknya. Perubahannya ada di kolom NBV dan koefisien baris nolnya NBV. Yang jelas itu tidak ada di B, otomatis nggak ada di B inverse, tidak ada di kolom ruas kanan, tidak ada di CBV. Sehingga aman bagi ruas kanan baris kendala, B inverse B tidak ada perubahan. Seluruh koefisien baris kendala juga tidak mengalami perubahan. Jadi kendala aman, tidak berubah semua. Untuk baris-baris kendala
selain variabel D ya. Jadi yang bukan J itu tetap. J-nya tadi sudah saya contohkan, misalkan itu terjadi di X2. Maka nanti yang berubah hanya di bagiannya X2 saja. Selainnya itu aman. Nih, selain itu tadi ya. Jadi selain koefisien di baris kendala yang tidak mengalami perubahan juga dapat ditemukan pada nilai Z ya, di baris 0, karena di situ dia juga tidak ada AJ dan CJ. Adanya rumusnya kan CBV B inverse kali B. Jadi dia juga tidak mengalami perubahan. Nah, yang berubah ini. Jadi ketika kalian lihat, misalkan contoh saya tadi ini terjadi di A2, di X2. Maka koefisien baris 0 pada X2 harus berubah sesuai dengan penyesuaiannya tadi. CBVP inverse tetap yang lama, A-nya ini mengikuti perubahannya menjadi A baru, C-nya juga menjadi C yang baru. Termasuk koefisien baris kendala untuk variabel yang bersangkutan tadi. Ya. Jika koefisien baris nolnya itu masih tetap non-negatif, maka tidak perlu kita mencari solusi yang baru. Ya, tapi jika selain itu yang terjadi, berarti kalau ini sampai negatif, maka konsepnya seperti perubahan-perubahan sebelumnya, ya kamu perlu melakukan operasi baris ya untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Karena tanda negatif itu adalah indikasi bahwa di konsep max sebetulnya Z-nya masih bisa dinaikkan. Ini contohnya ketika saya punya X2 yang tadi katanya produksi bangku ya, meja yang sebelumnya tidak diproduksi, satu-satunya yang menjadi NBP dengan komposisi bahan ya, koefisien teknologinya 621,5 dirubah menjadi 522. Mungkin modelnya jadi lain gitu ya. Profit yang semula 30 dirubah menjadi 43. Ya, dengan komposisi baru ini mungkin lebih membutuhkan pekerjaan yang lebih detail sehingga profitnya dianggap lebih tinggi. Ya. Bagaimana perubahannya? Tadi sudah disebutkan perubahan hanya terjadi di kolomnya dia sendiri, kolomnya X2 saja. Kolom yang terjadi di kendala bunyinya B inverse A2. B inverse kita ada di situ 100, 22 min setengah, min 8, min 4, 1 setengah, kalikan dengan A yang baru 522. Oke, hasilnya 5 plus 4 min 16. 5 plus 4, 9 min 16, min 7 ya. Kemudian untuk yang baris kedua 4 min 8 jadi min 4. Yang baris 3 min setengah kali 2 min 1, 1 setengah kali 2, 3, 2. Oke, ini untuk kolom di baris kendala. Untuk koefisien baris 0 ya, CBVB inverse yang 0, 10, 10 ini kan tetap. Hasil kita di sini 5, 2, 2 perubahannya. C yang baru tadi bunyinya 43. Ini kalau kalikan 20 hasilnya 43 kita kurangkan di situ. 40 ya. 20 plus 20 betul 40. Sehingga koefisiennya menjadi minus 3. Min 3 ini sebetulnya adalah indikator bahwa nantinya kalau kita lengkapi di tablo itu adalah petunjuk bahwa kamu memiliki tablo yang belum optimal. Masih bisa dipakai dilakukan sesuatu supaya min 3 itu koefisien min 3 itu merupakan petunjuk bahwa variabel yang bersangkutan seharusnya masuk ke BP supaya Z-nya jadi lebih tinggi lagi. Ini saya taruh di tablonya. Sebelum perubahan seperti ini. Setelah perubahan ini min 3 muncul, min 7, min 4, 2. Ini semua dari hasil hitungan kita tadi. Ya. Yang lain tetap. Nah, hanya saja perubahan ini krusial. Dari semula ini batas aman, di mana 5 itu semuanya positif, berarti tidak mungkin ada perbaikan Z. Di sini muncul, ada min 3, Z280 ini bisa lebih tinggi lagi.
Bagaimana caranya? Dengan memasukkan X2 ke dalam BV, entah mengeluarkan yang mana. Mengeluarkan yang mananya konsepnya sama seperti sebelumnya. Pakai rasio tes, tapi di sini kebetulan kolomnya kan minus, 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 plus hanya di baris 3. Jadi sebetulnya nggak ada rasio tes, satu-satunya yang mungkin hanya X1 di situ. Ya, tetap saya tuliskan di situ, rasio tesnya adalah seperti ini. Ya, 2/2 saya tulis 1 ini no rasio tes. Lakukan operasi baris supaya nanti ini BV-nya berubah menjadi seperti ini ya, dimana ini terjadi perubahan yang dibutuhkan supaya ini jadi 0001. BV berbunyi S1 di baris 1, X3 baris 2, X2 di baris 3 ya, dengan operasi baris. Saya tidak sebutkan bagaimana, cek sendiri operasi barisnya, ini hasil hitungnya. Ya, kelihatan di situ ada perubahan, terutama Z yang tadinya 280 betul naik menjadi 283. Koefisien di solusi di baris 1 S1 31, X3 di baris 2 12, X2 di baris 3 1. Ya. Saya bahasakan secara kasus ini sudah optimal karena baris 0 sudah positif semua. Ya, perubahan tadi menunjukkan bahwa ketika komposisi bahan berubah, profit berubah, X2 yang semula tidak diproduksi akhirnya diproduksi. Ya. Nah, produksi X2 ini merubah policy yang tadinya membuat bangku, sekarang bangku tidak diproduksi sama sekali. Ya. Sedangkan yang ini hasilnya membuat 1 meja dan 12 kursi dengan sisa bahan 31 kayu, 31 feet kayu. Bahan yang lainnya habis sehingga memang sudah tidak mungkin lagi dipakai untuk menaikkan keuntungan yang sudah sebesar 283. Oke, jadi intinya tadi apakah perubahan yang ada sampai merubah koefisien baris 0 sampai negatif. Kalau negatif, operasi baris sekali lagi, gitu ya. Sekarang perubahan yang terakhir yang konsepnya sama, ya, memang tidak bisa dinyatakan dalam rentang delta seperti perubahan yang materi sebelumnya. Karena ini satu kesatuan, ya. Di sini penambahan aktivitas baru. Di situ kamu akan diberi satu kesatuan nilai koefisien baris 0 dan nilai koefisien teknologi, vektor koefisien teknologi dalam satu kolom. Aktivitas baru ini artinya apa? Kalau tadi di contoh Dakota misalkan cuma ada 3 produk, membuat 3 produk, di sini seolah-olah ada cerita bahwa produknya tidak hanya 3, tambahkan 1 lagi, entah apa gitu. Nah, seolah-olah kolom yang tadinya cuma sampai X3, ada 1 lagi tambahan. Isinya apa ya? Nanti akan saya tunjukkan bagaimana mengisi kolom yang baru itu. Rumusnya tetap sama seperti hubungan-hubungan yang ada sebelumnya. Koefisien baris 0 ya rumusnya begini, cuman sekarang ketika ini dipakai untuk menghitung miliknya variabel yang saya namakan variabel ke K, XK gitu misalkan ya, hanya jadi K indeksnya di sini. Kita pakai kolomnya K dan profitnya K. Sedangkan koefisien baris kendala B inverse A ya hanya A dari variabel baru ini. Gitu ya. Tidak bisa diamati rentang perubahannya karena satu kesatuan, ya, langsung dipakai angka yang baru. Contoh, misalkan aktivitasnya yang baru ini saya namakan membuat rak sepatu. Aktivitasnya adalah membuat rak sepatu sebesar dengan profit sebesar 15 dengan komposisi bahan 1 feet, 1 jam finishing dan 1 jam carpentry. Kayunya 1 feet, 1 jam finishing, 1 jam carpentry. Ini pakai untuk menghitung isi dari kolom X4 ya di tableau optimal dengan menggunakan konotasi yang lainnya seperti CBV B inverse ataupun B inverse ya. Jadi untuk menghitung koefisien baris nolnya yang ini tadi sudah kita ketahui nilainya 0, 10, 10, H4 bunyinya 1, 1, 1, C-nya berbunyi 15. Maka hasilnya adalah 20 min 15 plus 5. Garis kendala B inverse-nya apa tadi? Ya,
Ya, kalikan dengan A111. Oke. Saya taruh ini semua dalam tableau optimal. Tadi sudah saya kasih clue bahwa nanti akan ada kolom baru. Nih, saya sisipkan di sini. Kolom X4 ya, sebagai kolom baru yang isinya hasil perhitungan kita tadi. Sama seperti kasus sebelumnya yang perubahan komposisi NBV tadi. Selama baris 0 ini plus, berarti tidak perlu ada perubahan. Kamu bisa lega karena nggak perlu operasi baris lagi. Ya, sudah cukup ini hasilnya. Solusinya apa? Tetap seperti ini. Tapi kalau sampai ini ada minus, nah baru pikirkan bahwa minus itu adalah tanda bahwa Z280 ini masih bisa lebih tinggi lagi dengan menginputkan X4 ini ke dalam BV. Gitu ya. Nah, contoh saya tadi kan profitnya 15. Nah, saya misalkan dengan komposisi A4 yang tidak berubah, yang isinya tadi 1, C-nya saya ganti. Misalkan bunyinya bukan 15 tapi 30 gitu misalkan. Apa yang terjadi? Efek di baris kendala tidak ada, ya. Ini misal saja, misal B4 B inverse A4 tetap ini hasilnya. Yang berubah mestinya ya yang ini. DBV B inverse A4 min C4. Ini tadi sudah pasti nilainya 0, 10, 10. A4 kan nggak berubah 111. Tadi nilainya 20 kan, ini hitungan kita. Min C4-nya berbunyi 30. Nah, apa yang terjadi? Ini min 10 kan? Jadi angka 5 ini kalau sampai ada yang menyatakan profitnya 30, isinya bukan lagi 5, tapi min 10. Ya, dari situ indikator bahwa Z-nya belum yang paling tinggi. Masih tableau suboptimal. Yang langkah selanjutnya adalah memilih X4 sebagai kolom pivot, melakukan operasi baris supaya X4 ini masuk ke sini. Karena rasio tesnya akan terlihat ini yang menang, yang satu-satunya yang mungkin yang positif ini. Yang ini kan minus dan minus. Operasi baris supaya X4 masuk sebagai BV di baris ketiga. Nggak usah saya jelaskan di sini, kalian coba sendiri aja. Jadi kalau ada yang bisa coba ditunjukkan suatu sesi diskusi. Coba aja angkanya hasilnya berapa. Gitu ya. Oke, seluruh pertanyaan simpan dulu, kalian catat, nanti sampaikan ke saya. Saya harap apa yang saya lakukan ini benar-benar kalian dengarkan supaya kalian tidak hanya paham secara instan, ya, tapi benar-benar memahami konsep-konsep di dalam analisis sensitivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan sampaikan pertanyaan pada sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.